Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya senang Anda semua kembali menonton video saya. Di video kali ini masih Mongol yang akan menghibur Anda semua. Semoga Anda semua terhibur ya. Selamat menonton. Silakan duduk buat yang bisa duduk, yang nggak ada ini nggak mungkin kan suruh naik pohon. Duduk ya. Tes 1. Mati hidup ya. Ya, perkenalkan, nama saya Roni Immanuel. Saya biasa dipanggil dengan nama artis Mongol Stress. Ya. Jadi kalau Anda searching di Google atau di Wikipedia, nama artisnya Mongol tuh Mongol Stress. Kenapa stres? Karena selama saya berkarir jadi stand up komedian, saya tidak pernah pakai kacamata di mata. Saya selalu pakainya di kepala, karena yang minus otaknya bukan matanya ya. Jadi saya di ujung tahun 2022 ini adalah daerah terjauh yang Mongol datangi. Karena 12 jam duduk di mobil. Kalau diibaratkan kita baca Alkitab sampai di sini udah 2 Tesalonika 5. Ya, jauh sekali oh Tuhan. Cuman orang nanya, terus kenapa dinikmati? Ya karena memang hidup harus dinikmati Bapak Ibu, betul? Karena saya secara pribadi tidak pernah bercita-cita untuk jadi artis. Saya orang Manado dari suku Sanger. Saya tinggal kecil di Sanger. Zaman saya kecil TV cuman ada 1, itu pun kalau hujan gak nyala, ya kan. Terus udah begitu zaman saya sekolah masih pakai obor, masih pakai lampu botol. Jadi kalau belajar pakai lampu botol, bangun pagi tai ayam basah, tai hidung besar sekali hitam, ya kan. Saya sekolah dulu nggak punya buku cetak, adanya buku tulis. Jadi zaman Mongol sekolah adalah CBSA. Ya, cara belajar siswa aktif, tapi diplesetin jadi catat buku sampai habis. Baca terus di papan tulis. Jadi saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi seorang public figure. Karena Mongol percaya untuk jadi seorang artis butuh modal muka dan punya keturunan yang luar biasa. Mungkin bapaknya jenderal atau kalau apa. Nah, saya tidak pernah bercita-cita. Mongol sadar deng muka sayang, gitu. Manado kan, wah banyak sekali yang cakep, cantik, moi. Kalau bahasa Belanda banyak di Manado. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak kan segala sesuatu menjadi mungkin, betul? Betul, jadi saya nggak pernah ribet ngadepin hidup. Beberapa bulan lalu saya masih manggung di Palopo. Karena saya adalah salah satu stand up komedian yang paling laris sampai hari ini. Dan Anda jangan pernah, oh keren ya Ngol, ya keren Bapak Ibu, enak karena jadi stand up komedian. Stand up komedi itu hitungannya per menit Bapak Ibu. Kalau Anda main sinetron di callingan jam 6 pagi pulang setengah 2 subuh. 3 bulan berturut-turut tiap hari seperti itu, ya 4 bulan meninggal tipes. Ya kan? Tapi kalau stand up komedian hanya 15 menit sampai 20 menit titik tertinggi. Main sinetron yang nggak tayang kita nggak dibayar. Stand up komedi sehari sebelum perform harus udah lunas. Ya tak? Jadi enak Bapak Ibu. Jadi kalau orang nanya terus kenapa bisa sukses? Karena saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Saya punya duit banyak, iya. Jam tangan saya 1 M lebih. Gitu. Tetapi kan nggak ada yang percaya karena muka tidak mendukung. Muka cakep dipakein jas, orang pasti nganggap apa pengusaha. Kita yang so pakai jas pandang punya ya orang multi level. Serba salah, tetapi bagaimana caranya? Ya hidup aja, santai aja. Sama juga dengan cewek-cewek cantik yang hadir hari ini. Kalau engkau mencari calon suami, jangan lihat di gantengnya. Jangan lihat cakep terus dia nggak usah. Tapi cari suami yang menghargai engkau sebagai istri. Ya toh?
Buat cowok-cowok yang hadir hari ini, Anda belum punya pacar, belum punya cewek, jangan ke dukun. Jangan. Coba mau nanya, ya masih belum punya pasangan yang cowok, coba angkat tangan. Apa yang harus Anda lakukan biar Anda punya pasangan hidup? Gampang. Ikutilah cara Adam. Anda tahu Adam sedang apa diciptakan Hawa? Tidur. Jadi kalau belum punya mai tua, tidur Josiah. Tidur. Kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur jo mulai hari ini. Tapi ingat, hukum Alkitabnya tidurnya pria adalah di malam hari, bukan siang. Kalau siang berarti lu pemalas. Hukum Alkitabnya suruh belajar sama semut. Yang kedua, yang gak kerja jangan dikasih makan, meninggal. Tuh, coba kita contoh oma-oma, opa-opa hari ini. Mereka santai, cewek-cewek sekarang korban skincare. Skincare apapun dicoba, pokoknya Korea untuk memutihkan muka, dia lupa DP leher. Ya toh? DP muka odo putih sekali, leher hitam. Sesama dengan kaki karena knalpot. Tapi coba Anda lihat oma-oma zaman dulu, mereka bedaknya cuman ada 3. Fambo black, ya kan dibilang Fambo kaleng, badu bedak Marx, dan yang terakhir bedak FIFA. Bedak FIFA nomor 1 sampai nomor 5. Muda pakai nomor 1 dan nomor 2, yang tua dan janda 3, 4 dan 5. Iya toh? Dia pakai ketebelan sama dengan keracunan ikan, merah sekali di pemuka. Tapi coba Anda lihat, mereka menikah sekali seumur hidup. Kenapa? Karena tidak melihat paras. Biar jodoh di muka keracunan, yang penting kita sayang pada dia. Iya toh? Coba orang tua zaman dulu sayang, makan sayurnya ndak ada ribet-ribetnya. Sekarang kita makan serba salah. Gak boleh makan wortel dengan brokoli karena akan menghasilkan sakit kanker. Jadi kalau mau makan mereka berdua harus masing-masing, brokoli sendiri, wortel sendiri. Nah sekarang Mongol tanya, kalau ngoni makan satu-satu, kira-kira di dalam perut ketemu mereka berantem? Bakal jangan kemaringan. Tetap keluar jadi kotoran. Jadi nggak usah ribet. Jadi kalau orang nanya, Mongol kenapa lu sukses? Karena Tuhan Yesus yang buat saya sukses. Kalau ada yang bilang, wah Mongol itu so pindah agama, mohon maaf sayang, pakai tapi otak tetap babi kecap. Hei sayang, ngoni so pernah rasa babi kecap Manado? Kon dia panas DP nasi. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat tak cuek akang. Jadi ngadepin hidup santai polo, nggak usah ribet sayang. Saya kalau ribet, Pak nggak akan jadi artis. Karena prinsip saya yang penting ada DP doi. It's everything about money. Nggak mungkin ngoni mau bayar ini listrik gereja dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap harus dengan duit. Dari mana gereja bayar listrik? Dari persembahan Anda. Oleh sebab itu kalau Anda ingin diberkati Tuhan, harus rajin memberi. Pak, saya sampai hari ini, saya kalau boleh jujur, Desember saya itu panen. Karena nggak mungkin gereja ngundang dangdutan. Iya dong, kun lebih baju setengah tabala di atas. Jemaat soalnya ndak mau berdoa, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus ya tuh. Lebih enak apa? Stand up. Saya keluar Jakarta harus dibayar 70 juta. Tetapi orang tanya, kenapa gereja murah? Jangan hitung-hitungan. Karena kalau Tuhan hitung-hitung balik, bengko bibir ngana ada. Huh?
Coba orang tua zaman dulu, mereka ke Natal gerejanya ndak pakai baju baru sayang. Zaman itu susah cari baju, sepatu aja bawa ke gereja, dipakainya nanti di muka gereja. Dari rumah jalan kaki dipegang. Itu pun kalau dengar bunyi pesawat mereka digot. Takut ditembak Belanda. Tetapi coba mereka tetap setia kepada Kristus. Oma Mongol meninggal 100 tahun umurnya. Jam 4 sore dia tiup lilin ulang tahun, selamat ulang tahun Oma yang ke-100. Jam 8 malam dibangunin Oma semeninggal. Dari jalur Mama Mongol itu 100, dari jalur Papa Mongol 106, 10 hari baru meninggal. Orang tanya, kenapa dua nenek-nenek meninggalnya lama? Ini yang menjadi rahasia kita untuk hidup indah di hadapan Tuhan. Jangan ribet. Gak usah takut makan ini, gak boleh makan itu. Jangan pakai nasi putih karena karbo tinggi, gula tinggi, nanti diabetes. Ganti dengan nasi merah, padahal lebih sedap nasi kuning. Coba Mongol tanya, nasi putih, nasi merah lebih sedap nasi kuning. Soal DP ayam, DP telur, semua ada. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Saya orang Sangir itu ada namanya sayur gedi. Itu kalau dimasak harus pakai santan yang perasan pertama. Terus taruh kepala ikan asin. Bapak di surga. Deng ingus malele dia bagi satu kali. Nyanda ada mati gara-gara sayur. Mati semua karena Tuhan yang menentukan. Saya sejujurnya nggak jadi berangkat harusnya. Manajer Mongol udah di Makassar. Mereka kenapa nggak ikut ke sini? Karena mereka ngurusin tiket penerbangan besok. Saya harus balik lagi ke Jakarta. Jakarta langsung ke Manado karena ngisi acara tahun baru. Jadi orang nanya, terus gimana? Kenapa tetap berangkat? Manajemen bilang jangan berangkat karena Jakarta badai. Iya tuh Mongol bilang manajer, nggak usah tunggu naik pesawat. Sementara duduk kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Iya toh? Kenapa kita harus takut dengan mati? Bukannya Yesus berkata kita mati dalam Kristus, surga menjadi bagian hidup kita? Iya toh? Santai joto sayang, santai, nggak usah ribet. Tapi kalau pingin umur panjang cuman ada dua caranya. Yang satu adalah harus jadi orang yang rendah hati. Saya mau sombong boleh sayang. Saya boleh minta jemputan pakai mobil Alphard. Permasalahannya kalau pakai Alphard tage Pak Pendeta PO to so hilang. So di pegadaian bayar sewa. Itu oto apa aja terserah, yang penting jangan agia mati di bone. Itu baru pelewat pare-pare mati tuh oto kasiang, lobang basar-basar. Oh Tuhan, ini perjalanan dari Makassar ke sini Tuhan. Aduh, ini kalau orang hamil 1 bulan melahirkan di jalan. Jadi hidup di bawah santai supaya kita amat rendah hati, jangan sombong. Sombong cepat sekali mati. Karena Yesus bilang di Alkitab dia benci orang sombong. So itu Lucifer dibuang dari surga karena sombong. Orang sombong itu kalau jalan apa lihat? Itu malaikat maut batu buka habis lah. Tapi kalau rendah hati orang kan bajalang nunduk. Iya Pak, permisi, makasih. Ya toh? Malaikat maut di muka ada batu mati. Ya toh? Dia bajalang malaikat maut batu. Oh Bapak di surga, kenapa dia di muka boleh balik? Umur panjangnya jadi mati toh? Yang kedua apa rahasia umur panjang? Budek alias pongo bahasa Manado. Budek itu Oma Mongol mungkin 70 udah dipanggil. Oma Mongol tuh namanya Yohana. Jadi malaikat Ibu Yohana. Ibu. Oma. Ini omanya dapat dengar kasihan. Kenapa dia lama mati? Orang sebelah panggil dia nyak dengar apalagi yang di atas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kesaksian sebentar. Saya dari Manado ke Jakarta itu awal muasalnya adalah mau sekolah pendeta.
Saya masih ingat banget saya naik kapal Lambelu dari Bitung di ekonomi dek 2. Jadi masuk kapal turun ke bawah. Jadi kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal seorang di dek 2 itu. Gitu. Jadi tapi karena niat hati memang pingin sekolah, oke Mongol berangkat dari Bitung sampai Jakarta. Mongol masih percaya akan disekolahkan. Karena Mongol tahu yang bawa salah satu orang terkaya di Sulawesi Utara. Jadi oh iya adalah Mongol tunggu 3 bulannya ada kabar, muncullah mereka. Dek, ternyata sekolah tutup pendaftaran. Jadi kalau seandainya adik Mongol mau, ada sekolah musik gereja di Bandung namanya Proskuneo. Adik Mongol kalau di gereja mau suka main musik apa? Mongol bilang saya suka mau pingin belajar main drum. Mereka bilang ke Mongol kalau begitu Kak ke Bandung dulu daftarin Mongol sekolah nih. Oke. Itu 2002. Saya ketemu kembali dengan beliau 2014. Bayangkan orang daftar dari 2002, nanti ketemu lagi 2014, itu Mongol sotop sayang. Ya toh? Jadi kita bisa punya rencana apa aja dalam hidup. Kita udah susun sedemikian rupa, tetapi kalau Tuhan berkata tidak, jangan maksa. Akhirnya saya tidak sekolah pendeta, tapi saya sekolah Alkitab ambil misi 1 tahun 8 bulan. Karena cuma ngambil misi, jadi saya evangelis Roni Immanuel. Ya, gitu. Kalau secara titel jadinya kan orang Manado kalau baca titel kan harus panjang tuh. Jadi evangelis Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Asik. Pekerjaan hanya balawa. Yo tuh biar Jo, 1 bulan 600 juta tapi penghasilan. Doi saya. Orang kan tadi banyak yang tanya, Mbak Mongol kan orang Manado, kenapa ndak pulang Manado, Natalan di Manado? Mongol memang sengaja tidak pernah pulang kampung Natalan, karena kalau Mongol Natalan ke Manado, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27 silsilah kelahiran Kristus. Ya toh? Nanti Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nanti ketemu saudara ngana pi omak dan kita pi omak begini, DP ujung-ujung donat. Mongol nggak pernah lihat DP muka bisa mengaku saudara mama. Yoto, kalau nggak dikasih diungkitlah masa lalu mulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Ngana kacili dulu kita yang cebok-cebok hilang lagi 2 juta. Dikasih ke satu saudara, dia WA ke saudara yang lain, kita baku dapat deng Roni, dia ada kasih pak kita 2,5 juta. Datang 60 orang, ginjal Mongol hilang 2. Oh Tuhan.